di Fakultas Pertanian khususnya. Ini seperti kita ketahui bersama bahwa program dari Kementerian Pendidikan dari Mas Nadiem Makarim itu adalah program MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi mahasiswa diberi kebebasan untuk studi 3 semester di luar perguruan tingginya. Nah, program yang dijalankan MBKM itu ada 8, diantaranya magang, kemudian pertukaran mahasiswa, ya kemudian sampai 8 tadi proyek mengajar di sekolah dan seterusnya. Nah, di tempat kami ini sebetulnya sebelum ada MBKM sudah kami merintis, yaitu kerjasama dengan dunia industri, DUDI, dan juga perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi kami sudah menandatangani ada 100 perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun di PTS, yaitu adalah pertukaran pelajar. Nah, kami semester kemarin sudah mengirim ada 12 mahasiswa kami yang studi di Universitas Brawijaya Malang. Ya, nanti tinggal ujian akhir ini. Itu dengan perguruan tinggi di akademis. Kemudian dengan dunia industri kami menjalin kerjasama dengan perusahaan baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Di luar negeri di UK kami, kemudian di Jepang itu sudah 3 tahun ini, tetapi karena pandemi COVID-19 ini memang belum mengirimkan lagi. Kemudian yang dunia industri itu sudah puluhan yang kami kerjasamakan. Apa itu yang terakhir kemarin Jumat Sabtu itu kami menandatangani 3 perusahaan. Yang pertama di CP Cerealia Prima Nutrisia itu di Bantul, Yogyakarta. Dan kami diajak kerjasama untuk pengembangan umbi Garut. Ya, karena memang serealia itu bahannya itu dari umbi Garut. Kami diajak kerjasama penanaman sampai pasca panen. Kemudian mahasiswa kami ada magang di sana. Kemudian untuk magang kita dorong minimal 3 sampai 6 bulan. Kemudian dikonversi dengan maksimal nanti kalau selama 1 semester kita beri nilai 20 SKS. Kemudian kerjasama kami tidak hanya magang saja, tetapi nanti ada perekrutan sampai SDM. Karena indikator kinerja utama itu antara lain mahasiswa tersebut kalau sudah alumninya bisa bekerja sesuai dengan bidangnya. Itu. Kemudian yang kedua di Yuasa Food Berkah Makmur di Wonosobo. Itu pangan lokal, jadi peningkatan kualitas pangan lokal. Di Wonosobo itu ada karika papaya, ya itu karikanya itu diolah dan seterusnya, jamur dan seterusnya itu juga dari bidang pertanian, kemudian bisa mengusahakan sendiri sampai karyawannya itu sebanyak 80-an. Jadi seperti itulah mahasiswa kita dorong ke sana supaya bisa berwirausaha. Jadi kalau misalnya pandemi COVID ini, ya alhamdulillah di sektor pertanian justru bertumbuh dan berkembang. Yang lainnya itu malah mengurangi tenaga kerja, biasanya di sektor pertanian malah menambah. Karena memang produksi pangannya meningkat untuk kesehatan tadi yang nomor 1. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga itu di PT BAM, Banjarnegara Agro Mandiri Sejahtera di Banjarnegara. Jadi ada 3 kabupaten yang kemarin di Bantul, di Wonosobo dan Banjarnegara itu juga pangan lokal sampai pengalengan makanan. Jadi apa itu di sana ada salak, kemudian ada nangka dan seterusnya buah-buahan, kemudian sampai produksi ayam lokal itu dikalengkan semuanya dan sampai diekspor ke luar negeri, Korea Selatan. Mahasiswa kami kita dorong ke sana untuk magang sampai nanti bisa berwirausaha. Saya kira itu yang kami lakukan selama ini. Jadi kita sudah merintis MBKM. Mungkin di fakultas lain juga belum. Kami di Fakultas Pertanian sudah beberapa tahun kemarin sudah menjalankan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan itu kami terus kembangkan. Kemudian besok juga kami akan melakukan kunjungan terus ke dunia industri. Yang bisa kami lakukan memang ini dari dalam negeri, karena memang dari luar karena keterbatasan aturan protokol kesehatan kita belum bisa ke luar negeri. Saya kira itu yang pertama yang bisa saya sampaikan. Jumlah mahasiswa ada berapa Pak?
jumlah mahasiswa kalau yang di luar negeri, Yuki Kunimaitake sudah 3 tahap itu. Yang pertama kita kirim 12, kemudian yang ketiga lolos, jadi bukan dikirim tapi dites. Ya, yang pertama tahun 2017 itu 12 orang, kemudian kembali 1 tahun berangkat lagi adik kelasnya itu 13, dan yang terakhir kemarin waktu pandemi itu yang terakhir itu bisa mengirimkan 20 mahasiswa yang lolos. Kemudian untuk yang pertukaran pelajar yang ke Universitas Brawijaya itu ada 12 mahasiswa. Gitu Pak. Harapan kedepannya apa Pak? Ya, harapan ke depan tentu semuanya sama. Kalau pandemi COVID ini sudah kita lalui bersama, tentu pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Kemudian kegiatan belajar mengajar bisa secara tatap muka secara langsung, sehingga lebih efektif lagi, efisien lagi, dan bisa keluar, karena program NBKM ini kan harus keluar. Tapi kalau keluar dibatasi itu yang jadi kesulitan. Disuruh keluar tapi keluarnya dibatasi dengan protokol kesehatan yang luar biasa. Nah, ini juga menjadi kendala kita bersama. Tapi plusnya tetap kita dorong mahasiswa itu dalam pandemi COVID ini harus inovatif, kreatif supaya tetap produktivitasnya juga tetap tinggi. Saya kira itu.